Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri dengan NIM 1222021008. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Goa dan saya mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akidah Akhlak yang berjudul Iman kepada Malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dosen pengampu Ustazah Dr. Zainab Abdullah LC/MTHI. Sekian. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Iman kepada Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaika yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qada atau qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 285, yang kedua surat An-Nisa ayat 136, dan yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam surat Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fatir. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah
yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mengetahui. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis berikut menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Perhatikan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Namun, para malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mendurhakainya. Yang pertama, malaikat Jibril, dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman selalu dapat pelajaran dari materi yang diimani. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.